Halo sahabat tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau nge-review Android TV. Nah, ini nih dia nih TV-nya nih, udah ada di samping saya. Ini nih nama TV-nya itu Sharp Aquos Android TV. Terus modelnya itu 2T C50BG1i sahabat tech. Terus tentu saja nih sahabat tech, TV ini nih bisa juga dibilang sebagai TV pintar atau Smart TV. Oh ya, ini kan gede nih, lihat tuh. 50 inci ukurannya, jadi sahabat tech bisa puas nonton film atau kalian juga bisa nonton konten secara online kayak di YouTube, Netflix dan macam-macam sahabat tech. Oh iya, ada juga segudang fitur yang dimiliki oleh Sharp Android ini nih, Sharp Aquos Android ini nih. Terus nih dia punya fiturnya salah satu ada Google Assistant. Terus ada dukungan SDR. Terus ada fitur yang namanya Bluetooth Audio Out. Terus masih banyak lagi deh. Makanya kalau sahabat tech itu penasaran, kepoin terus video ini sampai selesai ya sahabat tech. Come on! Oke, pertama-tama saya mau ngomongin desainnya dulu nih sahabat tech. Bezel dari TV LED ini tidak terlalu besar, lihat deh. Cukup tipis untuk TV berukuran 50 inci. Oleh karena itu kita bisa tetap fokus ke layar saat menonton konten film seru atau semacamnya. Selain itu nih, bezel pada TV ini hampir tidak terlihat ketika TV dimatikan. Jadi selain desainnya menarik nih sahabat tech, terus dia nih pakai pijakannya itu yang kokoh. Kenapa? Dia nih pakai steel plating di dalamnya. Nih lihat nih, tuh. Kokoh banget, saya goyang-goyangin. Cuman dia goyangnya juga nggak terlalu banyak gitu. Kokoh pokoknya sahabat tech. Mantap. Android TV ini dilengkapi dengan macam-macam port antarmuka, yaitu port Ethernet, port AV, 3 port HDMI, 2 port USB, dan tentu saja ada port untuk antena sahabat tech. Jadi yang saya suka dari port antarmuka yang dimiliki Sharp Aquos Android TV ini tuh dia berada di pinggir TV sahabat tech, nggak di tengah-tengah bagian belakang. Kenapa? Kalau di tengah itu saya susah nyolok-nyolokin seperti HDMI atau USB. Nah, kebetulan ini tuh dirancang di pinggir. Jadi sahabat tech itu mudah dicolokin dari pinggir sini, nggak usah ke tengah-tengah situ sahabat tech. Praktis kan? Selain untuk mengakses file yang ada di penyimpanan eksternal seperti flash disk, jadi port USB yang ada di TV ini tuh juga berguna untuk dicolokin keyboard eksternal sahabat tech. Nah, ini kan USB-nya ada dua, port USB-nya ada dua nih di TV ini nih ya. Nah, itu satu bisa dicolokin buat keyboard eksternal, dan satu lagi juga bisa dicolokin buat mouse eksternal. Jadi kalau pengalaman mengakses internet itu lebih mudah pakai keyboard sama pakai mouse. Enak pokoknya sahabat tech ya. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah port HDMI 1 pada Sharp Aquos Android TV ini memiliki dukungan Audio Return Channel atau ARC. Fitur ini praktis ketika kamu menghubungkan TV ke AV receiver atau home theater. Jadi dari AV receiver bisa mengalirkan sinyal video ke TV lewat kabel HDMI. Nah, di sisi lain, kamu dapat mengalirkan sinyal audio ke AV receiver dengan menggunakan satu kabel HDMI yang sama sahabat tech. Demi kemudahan akses, remote control yang hadir bersama TV ini berbentuk agak melengkung. Desain ini juga menawarkan kenyamanan saat menggunakannya. Agar pengoperasian lebih intuitif, ada juga tombol jalan pintas pada remote ini, seperti Google Assistant, Netflix, dan YouTube. Satu hal lagi yang menjadikan remote control Sharp Aquos mudah digunakan adalah hadirnya sederet tombol playback seperti play, pause, fast forward, rewind, dan sebagainya agar lebih mudah mengakses video streaming di YouTube, Netflix, dan platform streaming lainnya sahabat tech. Sahabat tech, yang nggak kalah penting dari remote ini adalah konektivitasnya. Kenapa? Karena koneksivitas dari remote control ini ke TV ini nih, TV gede Sharp Aquos ini, itu menggunakan pakai koneksivitas Bluetooth. Jadi dia itu nggak pakai infrared lagi sahabat tech. Jadi sahabat tech nggak usah ngarahin ini remote ke sini. Jadi misalnya sahabat tech mau ke sono nih. Bisa. Mau kemana? Ke atas misalnya. Bisa sahabat tech, enak. Jadi nggak usah ngarah-ngarahin ke TV-nya, nggak pegel tangan nih. Mantap. Jadi sahabat tech itu mudah banget untuk melakukan settingan awal saat TV ini dibuka dari kemasannya sahabat tech. Jadi sahabat tech tinggal colok ke power supply ya, atau stop kontak ya. Terus abis itu nyalain TV. Nah abis itu sahabat tech tinggal nyalain ponsel Android sahabat tech. Nah, di ponsel sahabat tech ya Android itu tinggal nyalain Google Assistant, terus bilang sama si ponselnya itu set up my Android device. Nah,
Habis itu dia melakukan sinkronisasi, si ponsel itu akan menemukan TV ini. Nah, habis itu setelah saling terkoneksi di layar sini ada yang next. Pokoknya habis itu tinggal ikutin prosedur yang ada di layar TV ini, sahabat tech. Mudah kok. Sistem operasi Android pada SAP Aquos ini memiliki versi 9.0 atau Pie. Agar dapat mengunduh aplikasi di Google Play Store, SAP Aquos juga dilengkapi dengan koneksivitas Wi-Fi, sahabat tech. Antar muka utama pada TV ini sangat kental dengan tampilan desain TV Android kebanyakan, yaitu tampilan kategori di bagian kiri dan diikuti oleh menu pilihan di sebelah kanannya. Tetapi ciri khas yang tidak ada pada TV Android lainnya adalah hadirnya aplikasi eksklusif bernama SAP Select. Aplikasi SAP Select berguna untuk menyajikan aneka aplikasi yang disarankan agar dapat menikmati konten lebih asik, sahabat tech. Beberapa dari aplikasi yang ada di dalam SAP Select adalah Pavin TV yang berguna untuk mengakses website, MX Player yang berguna untuk memutar file video di dalam memori internal atau eksternal, Twitch, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Tadi kan saya sudah katakan nih sahabat tech, kalau di remote control ini sudah terintegrasi sama tombol Google Assistant. Nah, artinya apa? Artinya TV SAP Android ini, SAP Aquos Android ini bisa diakses melalui perintah suara. Terus nggak sampai di situ doang, sahabat tech. Asiknya lagi nih, ini nih SAP Aquos Android TV ini bisa mendeteksi suara bahasa Indonesia, sahabat tech. Nih, saya coba ya, nih. Apa ya? Enaknya nih, saya coba nih. Kenapa saya pencet? Nah, saya pencet. Nah, puterin lagu Selena Gomez di YouTube. Kita lihat. Oke, Selena Gomez di YouTube. My favorite singer, Selena Gomez. Wih, Oke, saya mau coba lagi. Nggak sampai di situ. Saya mau coba lagi deh ya. Terus saya mau coba itu nih. Saya coba lagi ya, sekali lagi. Ada di nih. Buka aplikasi Spotify. Jadi membuka ini Spotify. kan bisa pakai aplikasi Spotify juga, pakai suara. Tuh, tinggal diklik. Ya. Terserah ini Spotify. Terus saya mau coba lagi nih. Tetap pakai apa ya? Misalnya, daripada bingung-bingung mau ngatur TV, tinggal pencet di sini aja nih. Nih, lihat nih. Set. Buka pengaturan TV. Kan daripada nyari-nyari menu, mendingan disuruh aja pakai Google Assistant, tinggal dipencet sini. Terus saya mau cobain lagi nih Google Assistant-nya nih. Dia itu coba, oh iya nih kayak gini nih. Misalnya saya mau nanya cuaca nih. Cuaca besok di Jakarta. Besok di Jakarta akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 91 derajat dan terendah 76 derajat. Oh, aman, besok berawan, sahabat tech ya. Terus nggak sampai di situ, saya mau apa ya? Saya udah lama nih nggak ke kebun binatang atau taman safari, jadi saya lupa suara gajah kayak gimana. Saya mau tanya suara gajah kayak gimana sih nih? Suara gajah kayak gimana sih? Ini gajah. Oh gitu, suara gajah kirain B. Terus saya mau tanya lagi, saya udah lama nggak belajar matematika, saya mau tanya kali-kalian misalnya nih. 6 kali 7 berapa sih? Jawabannya adalah 42. Oh, saya belum puas, saya mau tanya lagi. Sekarang saya coba, oh ya nih, lihat ya, dengerin. Ini cocok buat orang lagi sendirian di rumah nih, saya mau tanya nih ya. Nih. Gombalin aku dong. Semenjak kenal kamu, aku jadi sering jatuh. Jatuh cinta maksudnya. Jatuh cinta. Ada lagi nih, saya mau kasih nih. Kasih apa lagi nih, kayak gini nih. Main tebak-tebakan yuk. Oke, siap ya. Seseorang bisa melihat melaluinya, sementara orang lain penasaran apa yang disembunyikan olehnya. Apa itu? Kacamata hitam. Oke lah, cukup menghibur. Sekarang saya mau, terakhir saya mau cari satu lagi tentang informasi. Nih. Siapa pendiri Sharp Corporation? Tokuji Hayakawa. Oh, jadi pendiri Sharp Corporation itu Tokuji Hayakawa-san. Gitu, sahabat tech.
Tuh kan, keren sahabat tech. Jadi Sharp ini bisa diakses menggunakan suara. Udah gitu suaranya pakai bahasa Indonesia bisa. Terus tadi kan pasti sahabat tech itu nonton ya. Nah, kalau sahabat tech perhatiin tadi bahasa yang saya gunain itu nggak baku-baku banget kan? Sebagai informasi lagi nih, itu Android TV di Indonesia itu masih sedikit yang bisa bahasa Indonesia. Nah, Sharp adalah salah satu Android TV yang bisa bahasa Indonesia sahabat tech. Tadi ketika menguji Google Assistant saya sempat menampilkan beberapa game yang telah saya install di Android TV ini. Salah satunya adalah game Beach Buggy Racing. Saat bermain game, kamu dapat menggunakan controller nirkabel yang dihubungkan ke Smart TV ini via Bluetooth atau bisa juga menggunakan remote controlnya sahabat tech. Nih lihat nih, saya main pakai remote controlnya, lancar banget, enak lagi layarnya 50 inci. Sekarang saya mau membahas kualitas gambar dari Sharp Aquos Android TV ini. Ayo! Sharp membekali Android TV ini dengan prosesor X2 Master Engine Pro dan teknologi white color agar tampilan warna lebih memukai ketimbang TV lain di kelasnya. Warna yang dihasilkannya sangat cerah dan detail yang tinggi. Meski warna yang dihasilkannya pekat, saya tidak melihat adanya gangguan saturasi yang berlebih atau oversaturated. Oleh karena itu nih, tekstur pada pohon-pohon atau benda lainnya terlihat jelas. Keunggulan Sharp Aquos ini juga hadir ketika saya melihat performa gambarnya dari sudut lebar atau dari samping. Warna yang dihasilkannya cukup stabil sehingga kecerahan yang dihasilkannya hampir sama seperti saya melihatnya dari depan layar. Intinya nih sahabat tech, warna yang dihasilkannya tidak pudar meski dilihat dari hampir segala sudut pandang. Tidak ketinggalan juga dukungan HDR atau High Dynamic Range agar kontras yang dihasilkan lebih tinggi serta mereproduksi warna yang lebih baik. Format HDR yang ada di Sharp Aquos ini adalah HDR10. Sekarang saya mau jelasin soal kualitas suaranya nih sahabat tech. Jadi TV ini dilengkapi dengan berbagai macam preset suara. Nih saya kasih tahu nih ada berapa macam sih preset suaranya. Nih ya, nih. Untung ada Google Assistant. Kita lihat dulu. Buka pengaturan TV. Ya, kita lihat ya tadi. Oh ya, preset nih. Preset TV, preset suara ya dari sini. Ya, terus kita ke suara. Nah, lihat. Ada pengguna itu user, jadi kita bisa melakukan preferensi audio sendiri seperti bassnya, treble. Terus ada standar, ada dinamik. Nah, dinamik biasanya itu semua frekuensi itu bisa terdengar tanpa saling mendominasi sahabat tech. Ada juga olahraga, nah buat nonton olahraga enak. Terus ada film, ada musik, ada jelas atau clear. Nah, lebih banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 preset sahabat tech, banyak kan. Terus yang gak kalah penting lagi ada pengaturan di sini. Saya kasih tahu ya. Ada pengaturan bass sama treble. Nah, dimana seperti yang kalian tahu nih, pengaturan bass itu buat meningkatkan frekuensi rendah biar suara dentuman, suara gemuruh, misalnya lagi nonton apa ya, gemuruh ombak misalnya. Nah, kalau suara treble ini buat meningkatkan ke intensitas frekuensi tinggi, seperti suara kalau lagi gemericik, kalau lagi ada main tembak-tembakan atau desingannya itu kedengaran jelas, atau lagi nembak. Misalnya lagi ada adegan di mana gitu nembak pohon, bukan nembak pohon, nembak kaca. Nah, itu desing gitunya kedengeran sahabat tech. Nah, terus yang salah satu yang saya suka dari fitur suara adalah ini ada kelengkapan fitur surround sound sahabat tech atau sound surround ya. Nah, ini kalau dinyalain itu akan ada efek surround. Nah, efek surroundnya itu bukan buat ngelebarin bukan ngelebarin efek stereo doang, jadi dia itu bisa melakukan virtual surround. Jadi kalau ada suara dari belakang, dia seolah-olah dari belakang gitu, depan belakang. Jadi suaranya bisa muter-muter sahabat tech. Enak kan? Iya. Sekarang saya masih membahas seputar audionya sahabat tech. Jadi di bawah TV Sharp Aquos Android TV ini nih dilengkapi sama sound reflector sahabat tech. Buat apa? Dia itu buat mengarahkan suara langsung ke depan sahabat tech. Buat ke depan langsung ke telinga penonton biar suaranya nggak kemana-mana. Jadi fokus, jadi gelombang suaranya langsung didengar sama telinga kita.
Berbicara seputar speaker nih sahabat tech, jadi Sub Aquos Android TV ini dilengkapi dengan 2 speaker. Satu di sini bagian bawah, satu bagian sini. Nah itu satu drivernya dilengkapi dengan output 10 watt. Nah terus kalau jadi totalnya itu 20 watt. Wah cukup gede juga sih untuk ukuran TV ini. Enak itu sahabat tech ya. Sebelumnya kan udah saya jelasin nih sahabat tech, kalau Sub Aquos Android TV ini dilengkapi sama fitur surround sound. Nah itu tuh bukan hanya melebarkan efek stereonya, tapi juga dapat melakukan simulasi suara. Jadi suaranya bisa muter-muter gitu kayak di bioskop, muter-muter. Nah terus nih sahabat tech, saya pernah nonton pakai ini nih, pakai TV ini, nonton film yang salah satu film dengan efek terbaik, yaitu film ini nih, film Avatar. Nah, film Avatar ini saya nonton lewat Blu-ray player. Nah itu tuh pas ada peperangan antara orang bumi sama orang sana, orang planet Pandora. Nah itu enak banget, suara-suaranya tuh bener-bener kayak muter-muter sahabat tech. Jadi desingan senjata atau ledakan bom, pokoknya itu pengalaman sinematisnya cukup memuaskan sahabat tech. Oke sahabat tech, berbicara seputar suara, jadi kan seperti tadi awal-awal yang saya bilang nih, kalau Sub Aquos Android TV ini dilengkapi sama fitur Bluetooth audio out. Jadi maksudnya adalah TV ini bisa dihubungkan dengan speaker atau earphone nirkabel. Jadi sahabatnya kalau misalnya nonton malam-malam gitu nggak mau ganggu keluarga lain, jadi sahabatnya tinggal pakai Bluetooth. Itu aja tuh Bluetooth earphone yang disambungin ke sini via Bluetooth. Nih saya kasih tahu ya caranya nih. Pertama sahabat tech masuk ke pengaturan ya, mau kemana lagi coba kalau bukan ke pengaturan ya, setelan di sini pengaturan atau sama aja. Terus pilih remote dan aksesori. Nah terus tambahkan aksesori, set. Nah dia mau cari nih, lagi cari, dia lagi cari. Nah ini dia nih, ini emang punya saya, ini earphone TWS punya saya sahabat tech. Ya pilih aja habis itu, set, pilih menyandingkan atau pairing ya bahasa Inggrisnya ya, pairing, lagi disandingkan dia ya, lagi menyandingkan, tunggu beberapa saat, set. Nah terus udah pilih yes ya, pilih enter di sini tuh, udah di pair ya. Oke, nah kalau udah terhubung udah deh sahabat tech, ini misalnya nih earphone saya yang nirkabel. Nah ini saya masukin ya, saya taruh sini dulu, pasang di sini. Mana sih kirim makanannya nih? Oh iya, maaf sahabat tech. Nih, saya masukin. Tuh, set. Nah, begini enak banget sahabat tech. Jadi kalau mau nonton apa, mau nonton YouTube misalnya. Nah, ini suaranya nggak lagi di TV sini, tapi di earphone sini. Asik kan sahabat tech? Iya. Bagi sahabat tech yang muslim, TV ini bisa digunakan untuk sebagai pengingat sholat sahabat tech. Karena aplikasi ini dilengkapi dengan azan reminder. Nih, saya kasih tahu cara aktivasinya nih. Pertama masuk ke ini, ke aplikasi ya, menu aplikasi. Cari yang ini nih, pengaturan waktu sholat ya. Kita pilih, dipilih. Nah, terus kalau udah sampai di sini di antarmuka utama aplikasi pengatur sholat tadi ya, pengingat sholat, ini bisa sahabat tech mau pilih waktu apa ya, ya pilih semuanya lah ya biar sholatnya nggak bolong-bolong gitu ya. Misalnya pilih semuanya, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, sholat 5 waktu, sholat wajib. Terus di oke. Nah, terus udah gitu ada ini pemberitahuannya sahabat tech mau gimana nih, apakah bisa diatur, bisa 5 menit atau 10 menit. Nah terus sahabat tech juga kalau misalnya waktu sholat maghrib udah masuk, nah ini saya kasih tahu nih, dia tuh kalau ada nih, saya gedein dulu biar sahabat tech denger ya cukup lah ya volumenya segini. Nah terus kalau gimana sih kalau misalnya lagi nonton gitu, lagi seru-serunya, biar kita inget sama ibadah, itu dia akan kasih informasinya kayak gini nih, demonya kayak gini nih ya. Nih.
Jadi gitu sahabat tek. Biarpun kita lagi suruh-suruhnya nonton, jangan lupa juga beribadah. Terus biar nggak lupa diingetin juga sama TV ini. Asik kan? Bisa beribadah, nggak bolong-bolong sholatnya. Alhamdulillah. Nah sahabat tek, jadi gini nih sahabat tek. Ada lagi fitur yang nggak kalah menariknya. Jadi Sub Aquos Android TV ini dilengkapi sama fitur yang namanya Chromecast. Nah itu tuh buat apa? Buat menampilin video dari handphone ke ini nih, ke layar yang gede ini, dari misalnya dari YouTube ya. Nah daripada penasaran, saya kasih tahu aja mendingan gimana caranya nih. Nah handphone nih. Jadi handphone saya udah saya siapin nih YouTube. Jadi ntar video yang di sini bisa ditampilin di layar segede 50 inci ini. Ini mah layarnya kecil, kurang puas ya gak? Nih, tinggal dipencet yang ini nih, kayak ada gambar kotak terus ada gambar sinyal, dipencet set. Nah, pilih Aquos TV ini, namanya Sub Aquos set. Nah, tinggal connect. Dia udah kedeteksi. Nah, kita lihat ya. Lagi melakukan pairing, memuat. Nah, ya kan? Lihat deh sahabat tek. Ini itu yang ada di sini. Ini jadi bisa dimatiin, nggak apa-apa, nggak masalah dimatiin. Bedanya sama mirroring sama Chromecast adalah kalau mirroring itu menampilkan yang ada semuanya yang ada di layar ini nih, di konten di ponsel ini dia ada di TV segede ini. Nah kalau Chromecast dia menampilkan video doang, jadi dia nggak masalah. Ini dimatiin, dia tetap pairing, tetap memutar video. Jadi bisa lebih menghemat baterai handphone. Terus pairingnya ke sini. Udah kita nonton deh. Tuh. Di sini ada enak nama saya sahabat tek. Oke sahabat tek, kamu juga dapat menggunakan mode screensaver pada Sub Aquos Android TV ini. Biar apa? Biar kalau misalnya lagi idle itu tampilannya tambah kece sahabat tek. Nih saya kasih tahu caranya nih. Pertama seperti yang udah masuk ke fitur menu setelan atau pengaturan, atau kalau kalian nanti pakai bahasa Inggris namanya setting ya sahabat tek. Terus kita ke preferensi perangkat. Nah, terus cari aja deh yang namanya screensaver. Nah, lihat screensavernya. Kalian juga dapat waktu mulainya bisa disesuaikan, misalnya 5 menit ya paling. Paling cepat 5 menit. Paling lama itu 2 jam ya. Karena ini buat contoh aja, buat contoh ya 5 menit aja ya. Terus mau lihat gak gimana tampilannya? Jadi kalau misalnya nanti TV ini udah idle 5 menit ya, sesuai durasi yang dipilih, ini kayak gini nih. Ya saya mulai. Nah, kayak gini. Ini tuh dia emang kelihatannya statis, cuman setiap berapa menit sekali, atau ini kan mungkin 5 menit sekali, dia itu random. Entah misalnya ini lagi ada gambar danau, gambar luar angkasa, gambar pepohonan, macam-macam sahabat tek. Jadi ya jadi lebih kece aja gitu. Apalagi kalau ini ditaruh di ruang tamu. Nah, baru diomongin udah berubah lagi nih. Di mana nih? Di rawa ya, ada gunung ya gitulah. Tambah enak dilihatnya sahabat tek. Oke sahabat tek, jadi menurut saya Sub Aquos Android TV ini tuh bener-bener padat fitur sahabat tek. Fiturnya itu bisa membuat pengalaman bermain game, terus nonton aplikasi online atau aplikasi apapun itu yang ada di sini menjadi lebih lancar sahabat tek. Nah, terus yang nggak kalah menariknya itu suaranya juga oke. Karena apa? Karena dia terdengar detail dari setiap frekuensi, mau dari frekuensi rendah sampai ke frekuensi tinggi. Asik banget pokoknya sahabat tek di telinga. Oh iya sahabat tek, jadi TV ini tuh sudah bisa menangkap siaran digital di Indonesia. Nah itu gambarnya kalau nonton TV stasiun swasta itu gambarnya lebih bagus daripada yang kualitasnya cuma analog gitu sahabat tek. Nah terus yang paling penting nih, ada pula nih garansi selama 5 tahun sahabat tek. Nah garansi selama 5 tahun itu termasuk panel LCD. Terus biaya servis juga digaransiin. Terus ada pula pergantian spare part juga ada garansinya itu 5 tahun.
Terus yang paling asik lagi dalam hal garansi itu, Sub Service Center ini adalah salah satu yang terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sahabat Tech. Oh ya sahabat Tech, ini kan 50 inci nih. Terus selain ukuran 50 inci, Sub Aquos Android TV ini juga ada yang ukuran lainnya sahabat Tech. Mulai dari 32 inci, terus ada juga 42 inci. Terus yang gede lebih daripada gede ini itu ada 60 inci, 70 inci, terus yang paling gede lagi 80 inci sahabat Tech. Wah gede banget. Nah puas banget tuh nonton di TV 80 inci sahabat Tech. Udah gitu mereknya Sharp lagi. Oke sahabat Tech, itulah hasil review saya mengenai Sub Aquos Android TV ini sahabat Tech. Kalau sahabat Tech ada saran, tolong tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini nih. Terus jangan lupa juga lagi itu like video ini. Dan yang paling penting adalah share sebanyak-banyaknya video ini biar orang-orang tahu kecanggihan dari Android TV ini sahabat Tech. Dadah!